Bismillahirrahmanirrahim. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, atau juga terkenal sebagai Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik, adalah seorang imam Al-Qutub yang tunggal, yang menghabiskan masa dakwahnya di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik merupakan kiblat para aulia di zamannya, sebagai perantara tali temali bagi para pembesar yang disucikan Allah jiwanya, bagai tiang yang berdiri kokoh, dan laksana batu karang yang tegar diterpa samudera. Nah, bagi sahabat sekalian, yang sedang mencari kata-kata Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik, berikut ini dilansir dari berbagai sumber, kata-kata Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik yang begitu menyentuh hati serta bijak dan sangat menginspirasi. Tapi sebelumnya silakan bantu subscribe channel ini, agar semakin berkembang. Dan semoga menjadi amal jariah kita bersama. 3 perkara yang sepatutnya manusia tidak peduli dan tidak merasa malu pada siapapun. Pertama, suatu majelis yang tidak cocok dengannya maka berdirilah dan jangan kalian hadiri. Kedua, makanan yang berbahaya, jangan kau makan. Ketiga, jika berkata seorang guru atau orang terkemuka padamu di suatu majelis, masuklah atau majulah ke depan. Atau apapun perintah yang serupa dengan itu, maka jangan sampai kamu berkata, yang lain saja, masih ada yang lebih mulia dariku. Akan tetapi, taati perkataan mereka karena seorang guru atau orang yang terkemuka mereka lebih tahu siapa yang pantas ke depan. Hendaknya seseorang tidak meninggalkan zikir, walaupun dalam keadaan bekerja atau dalam rutinitasnya. Karena berzikir memungkinkan untuk dilakukan dalam hal tersebut, berbeda dengan amal-amal yang lain, perlu waktu dan batas yang khusus. Ketahuilah, hati jika kosong dari zikir menjadi gelap, sebab hati yang sepi dari zikir seperti rumah yang tidak ada lampunya. Zikir adalah pendekat kalian-kalian kepada Allah Ta'ala. Setiap zikir memiliki pancaran cahaya yang sangat terang dalam hati, juga sangat memberikan bekas dalam menerangi hati. Dalam bersahabat hendaknya saling menjatuhkan haknya atas orang lain. Jangan sekali-kali meminta hak persahabatannya terhadap teman. Jika ada hal ini maka persahabatan kalian akan kekal dan akan timbul rasa saling bahu-membahu. Selagi penduduk daerah atau desa saling menyambung tali silaturahmi dan saling menanamkan rasa kasih sayang, tidak ada pertikaian di antara mereka, tidak saling hasut dan membenci. Maka semua bala yang harus turun tertahan di antara langit dan bumi bertahan bertahun-tahun. Sebagai gantinya ditaburkan keberkahan dalam kehidupan mereka, berkah dari rasa kasih sayang mereka. Akan tetapi, jika mereka saling membenci dan hasut di antara mereka, maka menjadi penyebab jebolnya dinding penahan antara mereka dan bala tersebut. Maka segala macam musibah dan malapetaka silih berganti menghujani mereka, karena jika turun bala, rata semua terkena tapi rahmat khusus. Siapa saja dalam keadaan penuh kesusahan dan dalam kesempitan atau kesumpekan serta banyak pikiran hendaknya melazimi doa ini. Laisa laha min dunillahi ka'asyifa, 100 kali. Ketahuilah barang siapa yang rajin membacanya, insya Allah hilang semua rasa sumpek, dan Allah akan ganti dengan kelapangan, ketenangan, jalan keluar serta kebahagiaan. Kalian wahai pemuda, tidak akan mengerti tawadlu, kecuali jika kalian hadir semisal majelis ini, majelis taklim, akan tetapi selagi kalian lari dan melarikan diri dari majelis-majelis yang kalian lihat, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa khususnya kalian wahai para pemuda. Saat ini aku jarang melihat santri-santri atau siswa-siswa madrasah yang menghargai ilmu. Banyak aku lihat mereka membawa mushaf atau kitab-kitab ilmu yang lain dengan cara tidak menghormatinya, menenteng atau membawa di belakang punggungnya. Lebih dari itu mereka mendatangi tempat-tempat pendidikan yang tidak mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mencintai ilmu, tapi mencintai nilai semata-mata.
Mereka diajarkan pemikiran para filosof dan budaya pemikiran-pemikiran orang Yahudi dan Nasrani. Aku teringat pada suatu kalam seorang yang syolih yang mengatakan, tidak ada yang menyebabkan manusia rugi, kecuali keengganan mereka mengkaji buku-buku sejarah kehidupan kaum syolihin, dan berkiblat pada buku-buku modern dengan pola pikir moderat. Wahai saudara-saudaraku, ikutilah jalan orang-orang tua kita yang syolih, sebab mereka adalah orang-orang suci yang beramal ikhlas. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, hati yang ada di dalam ini, sambil menunjuk ke dada beliau, seperti rumah, jika dihuni oleh orang yang pandai merawatnya dengan baik, maka akan tampak nyaman dan hidup. Namun jika dihuni oleh orang yang tidak dapat merawatnya maka rumah itu akan rusak dan tak terawat. Nasihat Al-Kutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, yang ditulis oleh Habib Salim bin Muhammad bin Akil, dalam suatu majelis di kota Surabaya, Jumat 7 Rajab 1368 Hijriah, beliau berkata tentang hati sebagai sumber pandangan Allah. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada hambanya segala apa yang dipanjatkan sesuai dengan niatnya. Menurut saya, Allah niscaya akan mendatangkan segala nikmat-Nya di muka dunia, dengan cara terlebih dahulu Dia titipkan di dalam hati hambanya yang berhati bersih. Untuk itu kemudian dibagi-bagikan kepada hambanya yang lain. Amal seorang hamba tidak akan naik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dari hati yang bersih. Ketahuilah wahai saudaraku, seorang hamba belum dikatakan sebagai hamba Allah yang sejati, jika belum membersihkan hatinya. Ketahuilah, baju kalian yang mengenalkan kalian, yang mana jalan yang baik dan yang mana jalan yang buruk. Sebagai contoh, kalian jika memakai pakaian para salaf kalian, apakah kalian akan masuk ke tempat orang yang lupa kepada Allah? Tidak mungkin, jadi, yang mencegah kalian duduk dengan mereka adalah baju. Sedangkan jika kalian pakai pakaian selain pakaian salaf kalian, dan kalian meninggalkan perangai mereka, lalu kalian melewati majelis ilmu atau rauhah, apa kalian akan hadir dan masuk ke majelis-majelis mereka? Tidak mungkin. Dan, yang menjadi penyebab penghalang kalian pada tempat yang baik adalah baju kalian. Demikianlah, kumpulan kata-kata mutiara, Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik, yang penuh makna dan menyejukkan hati untuk kita renungi bersama dan kita jadikan pegangan dalam hidup. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai akhir. Jangan lupa dukung selalu channel Abi Nadira dengan cara like, komentar, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video kami berikutnya.